Sahabat Muslim yang beriman, Abdullah bin Umar bin Khattab, atau dikenal dengan Ibnu Umar, wafat 73 Hijriah, adalah seorang sahabat Nabi dan salah satu periwayat hadis terkenal. Beliau merupakan putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar memeluk Islam saat masih kecil. Pada usia 13 tahun beliau menyertai ayahnya dalam Perang Badar. Jiwa mudanya merasa terpanggil untuk ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Namun, keinginannya mendapatkan penolakan karena usianya yang belum cukup matang. Sejak saat itu, ia menambah keistimewaannya dengan banyak mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anhu sampai berkata, tidak ada seorang pun yang beritiba mengikuti Rasulullah seperti itibanya Ibnu Umar. Contoh itiba yang dilakukan Abdullah bin Umar adalah ketika ia melihat Rasulullah SAW menunaikan salat di suatu tempat dan berdoa sambil berdiri di suatu tempat. Ia pun melakukan hal yang sama. Bahkan ketika Rasulullah menghentikan kudanya ketika melintasi suatu wilayah untuk salat, Abdullah bin Umar juga mengikutinya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Umar ikut dalam perang Yarmuk dan penaklukan Mesir. Kesalehan Ibnu Umar sering mendapat pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslimin lainnya. Jabir bin Abdullah pernah berkata, tidak ada di antara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya, kecuali Umar dan putranya Abdullah. Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan, Ibnu Umar wafat dan keutamaannya sama seperti Umar. Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia, sementara Ibnu Umar hidup pada masa tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Sebuah kisah, beliau pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi, bila bermimpi, biasanya dia menceritakannya kepada Rasulullah. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Pada suatu malam, Abdullah bin Umar remaja pergi ke Masjid Nabawi dan membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, Abdullah merasa kelelahan sehingga merebahkan diri untuk tidur. Sebelum tidur, ia menyucikan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Setelah beberapa saat setelah terlelap, Abdullah bermimpi bertemu dengan dua malaikat. Kemudian tanpa berkata apapun, malaikat tersebut memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, ia melihat neraka bagaikan sumur yang menyalakan api secara berkobar-kobar dan luar biasa panasnya. Di neraka tersebut, ia melihat orang-orang yang dikenalnya terpanggang dan menanggung siksa pedih. Menyaksikan keadaan neraka yang menakutkan dan mengerikan, Abdullah pun melantunkan doa, Auzubillahi minan nar, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian ia bertemu malaikat lain yang berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Pagi harinya, ia menangis mengingat mimpinya semalam. Kemudian ia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Setelah itu, Hafsah menemui Nabi untuk menceritakan mimpi saudara kandungnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, kalau ia mau melakukan salat malam. Sejak itulah Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan, beliau selalu menghabiskan waktu malamnya untuk salat dan menangis di hadapan Allah Ta'ala. Hanya sedikit tidur malamnya. Setiap kali mengingat mimpinya itu, Ibnu Umar menangis sembari berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Begitulah iman para sahabat yang istiqomah dalam ibadah dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berpesan, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua tepak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal, sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Demikian kisah mimpi Ibnu Umar yang mengajarkan kita akan pentingnya salat malam. Jika ingin selamatkan dari api neraka, dirikanlah salat tahajud setiap malam. Jangan sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah memanggil hambanya dan waktu ketika Allah mendengar doa para hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat tahajud. Amin ya robbal alamin.